everyone, perkenalkan nama saya Lydia Apriliani. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang manajemen kearsipan, khususnya tentang prosedur kearsipan. Dalam episode kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prosedur kearsipan. Dengan subtopik sebagai berikut: asas pengurusan arsip, tahapan penyimpanan arsip, prosedur pencatatan dan pendistribusian, serta prosedur penyimpanannya. Ada 3 macam asas pengarsipan. Pertama adalah sentralisasi. Asas sentralisasi adalah pelaksanaan pengelolaan arsip bagi seluruh organisasi yang dipusatkan di satu unit khusus, yaitu pusat penyimpanan arsip. Jadi, unit-unit lain tidak melaksanakan pengurusan dan penyimpanan arsip. Asas ini biasanya digunakan oleh organisasi yang tidak terlalu besar dan masing-masing unit tidak banyak memerlukan informasi yang bersifat khusus atau spesifik. 2 adalah desentralisasi. Asas ini adalah pelaksanaan dan pengelolaan arsip yang ditempatkan di masing-masing unit dalam suatu organisasi. Asas ini biasanya digunakan oleh organisasi yang besar dan kompleks kegiatannya, dan masing-masing unit organisasi mengelola informasi khusus. Terakhir adalah gabungan. Asas gabungan adalah pelaksanaan dan pengelolaan arsip dengan cara menggabungkan antara asas sentralisasi dengan desentralisasi. Asas ini digunakan untuk mengurangi dampak kerugian yang terdapat pada asas sentralisasi dan desentralisasi. Kita lanjut ke proses pengarsipan. Proses pengarsipan adalah suatu langkah atau kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Penanganan arsip mulai dari awal sampai akhir. Dalam proses pengarsipan ada 5 tahap. Pertama, memeriksa tanda pelepas. Surat-surat yang akan disimpan pada map harus menunjukkan adanya pelepas surat yang berupa disposisi. Kedua, menetapkan judul surat. Menetapkan judul surat. Dalam menetapkan judul surat yang akan disimpan, baik itu surat masuk ataupun surat keluar, perlu diberikan judul dengan menggunakan kata tangkap atau caption. Ketiga, pemberian kode. Pemberian kode pada surat yang akan disimpan akan memudahkan penyimpanan pada map atau laci arsip dan juga memudahkan pada saat penemuan kembali arsip. Keempat, penyimpanan map follow-up sheet. Apabila ada surat-surat penting yang memerlukan tindakan lanjutan atau penanganan, maka perlu dipersiapkan tempat penyimpanan map yang diberi judul follow-up sheet atau berkas peringatan yang biasanya disebut tickler file. Terakhir, menyiapkan lembar beredar atau outing slip. Lembar beredar dibuat apabila ada suatu surat yang harus diketahui oleh beberapa unit kerja dalam suatu unit instansi. Selanjutnya ada proses terjadinya arsip. Dibagi menjadi 5 tahapan. Pertama, tahap penciptaan dan penerimaan. Creation and Receipt. Arsip dinamis dimulai dari penciptaan dan penerimaan dokumen yang merupakan awal dari siklus arsip. Dokumen itu dapat berupa surat, laporan, formulir, atau gambar. Kedua, tahap distribusi. Setelah ada penciptaan arsip, maka agar informasinya sampai kepada pihak atau orang sasarannya dituju, diperlukan adanya pendistribusian atau penyebar informasi. Caranya bisa melalui kurir, pos, email, dan sebagainya. Ketiga, tahap penggunaan. Setelah pihak yang berkepentingan menerima arsip yang dimaksud, kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan penciptaannya. Keempat, tahap pemeliharaan. Dalam tahap ini, arsip aktif yang sudah mengalami penurunan fungsinya karena kegiatan sudah selesai, kemudian menjadi inaktif tetapi harus dipelihara karena menjadi sumber informasi, sumber data, dan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban. Pada tahap ini, arsip dinamis diberkaskan menurut urutan atau susunan yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, pemberkasan surat masuk dapat menurut tanggal masuknya, atau menurut masalahnya ataupun susunan lainnya.
Terakhir adalah tahap pemusnahan. Tahap permusnahan arsip dinamis inaktif yang sudah habis masa disimpan dan tidak mempunyai nilai khusus yang dianggap permanen dapat dimusnahkan, sehingga tidak memenuhi ruangan penyimpanan serta tidak menimbulkan pemborosan. Lanjut, ada prosedur pencatatan dan pendistribusian arsip. Oke, kita mulai dengan prosedur buku agenda. Buku agenda atau halaman-halaman buku ini berisi kolom-kolom atau keterangan dari surat yang dicatat. Buku agenda juga dipakai sebagai alat bantu untuk mencari surat yang disimpan di file. Walaupun di dalam buku agenda tidak tercantum nomor file, buku ini sering dipergunakan untuk referensi pertama mencari surat, terutama petunjuk tanggal surat diterima ataupun nomor surat dan lain-lain. Kedua, buku ekspedisi. Buku ini dipergunakan sebagai tanda bukti penerimaan, pengiriman, pendistribusian, surat, dan dokumen. Dokumen yang dicatat di sini lebih sedikit dari buku agenda, yaitu nomor surat, tujuan surat, isi surat, dan paraf penerima. Setiap unit kerja biasanya mempunyai buku ekspedisi. Di dalam prosedur kartu kendali, fungsi buku ini digantikan oleh salah satu dari lembar kartu kendali yang diterima oleh unit pengelola dan setelah diparaf dikembalikan kepada unit tata usaha. Kedua, ada prosedur kartu kendali. Prosedur kartu kendali adalah prosedur pencatatan dan pendistribusian surat dengan menggunakan kartu kendali. Surat masuk digolongkan ke dalam surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Surat penting dicatat dan dikendalikan dengan kartu kendali. Surat biasa dengan lembar pengantar, surat biasa, dan surat rahasia dengan lembar pengantar surat rahasia. Kartu kendali adalah selembar kertas berukuran 10 cm x 15 cm yang berisikan data-data suatu surat seperti indeks, isi ringkas, lampiran, dari, kepada, tanggal, surat, nomor surat, pengelola, paraf, tanggal terima, nomor urut, kode, dan catatan. Adapun fungsi ketiga lembar tersebut adalah lembar 1 disimpan bersama kartu-kartu kendali yang lain secara berurutan sehingga berfungsi sebagai buku agenda. Lembar 2 disimpan dalam lemari arsip sehingga berfungsi sebagai pengganti arsip. Dan lembar ketiga disimpan selama surat diproses oleh unit lain. Setelah surat selesai diproses, maka lembar ketiga itu bersama suratnya kemudian disimpan pada lemari arsip. Proses penyimpanan. Ada 2 tahap, yaitu sementara dan tetap. Untuk file sementara atau file pending atau file yang tindak lanjutnya adalah file yang dipergunakan untuk penyimpanan sementara sebelum suatu dokumen selesai diproses. File ini terdiri dari map-map yang diberi label tanggal yang berlaku untuk 3 bulan. Setiap bulan terdiri dari 31 map tanggal yang meliputi 31 map bulan sedang berjalan 31 map bulan berikutnya. Pergantian bulan ditunjukkan dengan pergantian penunjukan guide bulan yang jumlahnya 12. Untuk penyimpanan tetap ada 5 tahap. Pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan sebelum sebuah dokumen disimpan secara tetap. Maka kita harus memastikan apakah dokumen tersebut sudah diproses atau belum. Langkah ini adalah persiapan menyimpan dokumen dengan cara memeriksa setiap lembar dokumen untuk memperoleh kepastian bahwa dokumen-dokumen bersangkutan memang sudah siap untuk disimpan. Apabila dokumen sudah dipastikan siap untuk disimpan, maka kita dapat memberikan suatu tanda siap simpan. Tanda atau simbol yang digunakan dapat berupa tulisan file, arsip, dokumen, tanda centang, dan lain-lain. Kedua adalah mengindeks. Setelah mendapatkan kepastian untuk menyimpan dokumen, langkah berikutnya adalah mengindeks. Mengindeks adalah pekerjaan menentukan pada nama atau menentukan pada nama apa atau subjek apa atau kata tangkap lainnya. Surat akan disimpan. Penentuan kata tangkap ini tergantung kepada sistem penyimpanan yang dipergunakan.
Ketiga, memberi tanda. Setelah menentukan nama atau indeks yang tepat dan sesuai dengan sistem penyimpanan, maka dilakukan pemberian kode. Langkah ini lazim juga disebut pengkodean. Dilakukan secara sederhana, yaitu dengan memberikan tanda garis atau lingkaran dengan warna mencolok pada kata tangkap yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. Keempat, menyortir. Menyortir adalah pengelompokan dokumen-dokumen yang dipersiapkan ke langkah terakhir, yaitu penyimpanan. Dengan dilakukan langkah ini akan dapat mempermudah proses peletakan dokumen berdasarkan klarifikasi yang urutannya sudah ditentukan. Terakhir, menyimpan atau meletakkan adalah langkah terakhir dalam penyimpanan, yaitu menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang digunakan. Ada 4 sistem standar yang sering dipilih. Salah satu sebagai sistem penyimpanan yaitu sistem abjad, geografis, subjek, dan numerik. Langkah ini merupakan langkah terakhir atau final dalam prosedur penyimpanan dokumen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komentar dan subscribe MOC Universitas Erlangga. Have a good night.